Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Saifullah, NIM 3062218 dari Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, dari Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Makul Ilmu Dakwah. Di sini saya akan sharing-sharing atau podcast dengan pengurus atau kangkang pondok pesantren di daerah sini yang membahas tentang dakwah bagi santri-santri di pondok pesantren tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya, yaitu podcast atau sharing-sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama puja dan bersyukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita diberi kesehatan dan dapat melakukan ibadah dengan baik dan benar seperti syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Gimana Mas, ada keperluan apa nih? Di sini kan saya sebagai mahasiswa, Mas. Ya, ada tugas dari dosennya, yaitu untuk mewawancarai atau sharing-sharing tentang dakwah di pondok pesantren. Kan masnya itu sebagai pengurus pondok pesantren itu. Ya, terus bagaimana sih kita itu agar dakwah kita itu agar efektif kepada sesama atau sepantaran gitu, Mas. Sepantaran. Ya, agar kita dapat menyampaikan dakwah yang baik dan benar. Cara pertama yang harus kita lakukan adalah satu, kita harus mempunyai ilmu. Jika kita nggak punya ilmu, apa yang kita akan dakwahkan? Ya kan? Yang pertama yang harus kita punya adalah ilmu tentang sesuatu yang akan kita sampaikan atau dakwahkan. Yang kedua, mungkin agar lebih dapat diterima oleh orang-orang yang kita dakwahi atau kita beritahu, mungkin kita harus menjalin hubungan agar akrab. Kalau orang akrab mungkin akan lebih mudah menerimanya, berbeda dengan yang kayak serai-serai gitu, musuhan gitu kan. Kita harus menjalin hubungan yang baik sehingga dapat mudah diterima. Terus cara kita menjelaskan juga harus baik dan benar, nggak ribet lah, sehingga mudah untuk dipahami. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, Pak. Saya mempunyai satu pertanyaan lagi mengenai tentang dakwah di pondok pesantren. Kan biasanya itu di pondok pesantren banyak itu pasti semua pondok pesantren Indonesia itu pasti ada yang nakal lah. Itu kan salah satu contoh hambatan dari kita untuk berdakwah. Ya, apa saja sih yang di pondok pesantren itu menjadi hambatan-hambatan dalam kita mencari ilmu di situ, dan bagaimana solusinya untuk bisa lancar dalam kita berdakwah di pondok pesantren itu, Pak? Berarti hambatan dalam hal berdakwah, pembelajaran yang ada di pondok ya, Pak? Iya, betul. Salah satunya kurangnya peran santri dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. Kayak santrinya banyak yang bolos, yang nggak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Itu sih biasa. Nah, dan ya solusinya seperti biasa ya, seperti mungkin di pondok-pondok lain juga sama, dilakukannya absensi. Nanti kalau
santri ini kok kayak nggak pernah berangkat atau sering absen, mungkin akan adanya hukuman atau denda lah mungkin, biar ada memunculkan efek jera bagi santri yang melakukan pelanggaran tersebut. Tapi kan biasanya itu malah santri itu kalau dihukum malah semakin melunjak Pak, itu solusinya gimana? Nah, nanti akan ada tahapan-tahapan apa namanya, hukuman ya. Kalau masih ringan nanti cuma dihukum kayak roan atau gimana. Nanti kalau udah parah mungkin bisa dipanggil orang tuanya untuk dilakukan penyuluhan agar anaknya begitulah. Agar tidak agar jera. Soalnya hal itu kan sangat mengganggu aktivitas pondok. Belajar mengajar kan kalau ada satu yang mengajar kan mungkin yang lainnya terganggu ya, juga ikut, akan jadi pengaruh buruk bagi yang lain. Harus bisa mungkin ditertibkan dengan solusi yang tadi. Saya harap ya selama ini dengan solusi seperti itu ya berjalan dengan baik sih, tidak ada kendala-kendala yang terlalu signifikan. Kemudian kan masih banyak itu Pak hambatan-hambatannya, contohnya apa lagi Pak? Mungkin perbedaan pendapat antara santri A dengan santri B, yang santri A nganggap ini oh ini benar, dengan santri B nganggapnya oh tidak, itu salah menurut saya. Dan solusinya yang pertama kita harus respect, kita harus menghormati pendapat apapun mereka. Dan kedua, jika hal itu menjadi semakin parah, semakin bentrok, nah kita harus mempertemukan kedua kelompok tersebut dalam suatu forum mungkin, dan kita akan sama-sama mencari jalan tengahnya, entah itu nanti kesepakatannya gimana, dan semoga jalan tengahnya ada di situ. Mungkin kita juga harus membawa orang yang lebih berilmu, yang lebih berpengalaman dalam hal yang mereka debatkan. Contoh, entah berdebat rakaat tarawih itu sebenarnya 8 rakaat atau 20 rakaat, yang hal kayak gitu mungkin. Dan apalagi kalau mungkin masih banyak, cuman boleh satu lagi ya, apa hambatan-hambatannya atau gimana? Hambatan satu lagi mungkin faktor finansial. Ya gimana, setiap dakwah pasti ya butuh suntikan dana lah. Ya semua butuh uang. Ya mungkin kita bisa mendapat uang dari donasi, kita juga donatur, yang dapat donatur, terus infak dari orang-orang luar, wali santri juga. Dan ketika hal itu tidak mencukupi, ya itu bisa menjadi salah satu kendala, kayak buat beli kitab malah nggak ada fasilitas uangnya, buat fasilitas yang lebih mumpuni lah buat menunjang aktivitas pendidikan buat para santri. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya. Saya cukup puas dari jawaban Bapak tentang dakwah di pondok pesantren ini. Ya nanti kalau ada yang ingin ditanyakan datang lagi. Terbuka. Ya, saya dan Kang pengurus pondok pesantren telah sharing-sharing tentang dakwah di pondok pesantren, yaitu tentang hambatan atau bagaimana biar efisien gitu tentang dakwahnya. Terima kasih. Sekian dari saya dan Mas pengurus pondok pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.